3. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah. Nama saya Uswatun Hasanah Dwi Putri. Nama saya Widya Anandari Manika. Nama saya Windy Sri Wahyuni. Nama saya Jirane Muhammad Indonesia. Pompa hidrolik ban sepeda. Prinsip dari pompa ini juga menerapkan hukum Pascal. Pada pompa hidrolik ini, kita memberi gaya yang kecil pada pengisap kecil sehingga pada pengisap besar akan dihasilkan gaya yang cukup besar. Dengan demikian, pekerjaan memompa akan menjadi lebih ringan. Bahkan dapat dilakukan oleh seorang anak kecil sekalipun. Dongkrak hidrolik. Prinsip kerja dongkrak hidrolik adalah penerapan dari hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruangan tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Tekanan yang kita berikan pada pengisap yang penampangnya kecil diteruskan oleh minyak zat cair melalui pipa pengisap yang penampungnya lebih besar. Pada pengisap besar dihasilkan gaya angkat yang mampu mengangkat beban. Kapal selam. Penerapan hukum Archimedes juga dilakukan pada prinsip kapal selam, di mana sebuah kapal selam memiliki tangki pemberat yang terletak di antara lambung sebelah dalam dan lambung sebelah luar. Tangki ini dapat diisi dengan udara atau air. Untuk dapat membuat kapal selam terbenam ke dalam air laut, beratnya harus ditambah sehingga lebih besar daripada gaya ke atas. Hal ini dilakukan dengan membuka kantup-kantup yang memungkinkan air laut masuk ke dalam tangki pemberat. Waktu air masuk melalui kantup-kantup yang terletak di bagian bawah tangki pemberat, air laut tersebut mendorong udara dalam tangki keluar melalui kantup-kantup yang terletak di bagian atas. Air laut jauh lebih berat daripada udara, sehingga berat total kapal selam menjadi lebih besar dan membuat kapal selam terbenam. Jika kapal selam dikehendaki menyelam pada kedalaman tertentu, maka awak kapal harus mengatur volume air laut dalam tangki pemberat sedemikian sehingga berat total sama dengan gaya ke atas. Pada saat tersebut kapal selam melayang pada kedalaman tertentu di bawah permukaan laut. Untuk membuat kapal selam mengapung kembali, udara dipompakan ke dalam tangki pemberat. Udara ini menekan air laut sehingga air laut keluar melalui kantup-kantup bagian bawah. Udara jauh lebih ringan daripada air laut, sehingga berat total kapal selam menjadi lebih ringan dan kapal selam mengapung kembali. Kapal laut. Badan kapal yang terbuat dari besi dibuat berongga. Hal ini menyebabkan volume air laut dipindahkan oleh badan kapal menjadi sangat besar. Gaya ke atas sebanding dengan volume air yang dipindahkan, sehingga gaya ke atas menjadi sangat besar. Gaya ke atas ini mampu mengatasi berat total kapal, sehingga kapal laut mengapung di permukaan air laut. Kapal laut didesain di pabrik dengan kapasitas muatan maksimum tertentu sedemikian rupa, sehingga kapal laut tetap mengapung dengan permukaan air masih jauh dari bagian geladak. Untuk berat kapal kosong, tampak bahwa untuk berat kapal yang bertambah karena muatan harus diimbangi oleh gaya ke atas, yang harus bertambah besar. Oleh karena itu, kapal lebih terbenam di dalam air laut agar volume air digantikan oleh kapal itu bertambah. Balon udara. Hukum Archimedes juga diterapkan pada balon udara, seperti halnya zat cair, udara, yang termasuk fluida, juga melakukan gaya ke atas pada benda. Gaya ke atas yang dilakukan udara pada benda sama dengan berat udara yang dipindahkan oleh benda itu. Rumus gaya ke atas yang dilakukan udara tetap seperti persamaan sebelumnya, tetapi gaya di sini adalah massa jenis udara. Prinsip gaya ke atas yang dikerjakan udara inilah yang dimanfaatkan pada balon udara. Mula-mula, balon diisi dengan gas panas, sehingga balon menggelembung dan volumenya bertambah. Bertambahnya volume balon berarti bertambah pula volume udara yang dipindahkan oleh balon.
Ini berarti gaya ke atas bertambah besar. Suatu saat gaya ke atas sudah lebih besar daripada berat total balon, sehingga balon mulai bergerak naik. Awak balon udara terus menambah gas panas, sampai balon itu mencapai ketinggian tertentu. Setelah ketinggian yang diinginkan tercapai, awak balon mengurangi gas panas sampai tercapai gaya ke atas sama dengan berat balon. Pada saat itulah balon melayang di udara. Sewaktu awak ingin menurunkan ketinggian, maka sebagian isi gas panas dikeluarkan dari balon. Ini menyebabkan volume balon berkurang, yang berarti gaya ke atas berkurang. Akibatnya, gaya ke atas lebih kecil daripada berat balon, dan balon bergerak turun. Sekian praktikum kelompok kami. Jadi dapat kita simpulkan bahwa fluida adalah salah satu aspek yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap harinya manusia meminumnya, menghirupnya, tenggelam, dan terapung di dalamnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.